Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan satu berita dari Bloomberg Technos yang diberitakan adalah soal rasio utang pemerintah Republik Indonesia di tahun 2025 menurut proyeksi Bank Dunia naik jadi 40,1%. Judulnya, proyeksi Bank Dunia, rasio utang RI 2025 naik jadi 40,1% dari PDB. Ditulis oleh jurnalis Dopana Hasyana 20 April 2025 jam 11.50. Paragraf pertama berbunyi, Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto PDB itu mencapai 40,1% pada 2025. 2025 ini berarti patokannya akhir 2025 ya. Jadi biasanya kalau tidak diberi keterangan, proyeksi, estimasi baik itu di dokumen kita, di dokumen APBNK, RPJMNK, atau dokumen resmi lainnya, atau proyeksi di lembaga seperti Bank Dunia, atau International Monetary Fund, IMF, itu artinya adalah rasio per 31 Desember tahun yang bersangkutan, ini 2025. Nah, bahkan angkanya ini meningkat menjadi 40,8% pada 2026, berarti 31 Desember 2026. Dan naik lagi menjadi 41,4% pada 2027. Jadi berturut-turut nih, 40,1, 40,8, dan 41,4. Nah, angka ini ditulis lebih lanjut oleh Bloomberg Technos, tentu bersumber dari Bank Dunia tadi. Angka ini mengalami peningkatan dibanding dengan rasio utang saat ini sebesar 39,6% terhadap PDB, dengan posisi utang pemerintah 8.909 triliun pada Januari 2025. Jadi ini posisi 31 Januari 2025, 8.909 triliun, kalau dirasiokan atas PDB 39,6. Nah, tadi yang diproyeksikan oleh Bank Dunia berarti 11 bulan kemudian ya, 40,1 naiknya. Setahun berikutnya lagi 40,8, tahun berikutnya lagi 41,4%. Nah, diberitakan lebih lanjut oleh Bloomberg, proyeksi terbaru dari Bank Dunia ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan target sasaran fiskal pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029 yang mematok rasio utang pemerintah 39,15% terhadap PDB pada 2025. Kanal ini sudah beberapa kali memberikan assessment, ada juga yang bersifat informasi cuitan atas target RPJMN ini ya. Jadi tahun 2025 ditargetkan 39,15% oleh RPJMN. Ternyata nanti akan menurut Bank Dunia akan menjadi 40,1. Jangan lihat 1%-nya ya. 1% dari PDB itu kalau umpamanya PDB-nya tahun ini di 23 ribuan lebih, yaitu 1% itu ya 230 triliun ya. Jadi tidak main-main ya, tambahan posisi utangnya. Nah, lanjut saya bacakan laporan Bank Dunia tadi yang proyeksinya dikutip oleh Bloomberg ini dalam laporan bertajuk Macro Property Outlook per April 2025. Ini biasanya memang Bank Dunia dengan saudara kembarnya International Monetary Fund itu suka berdekatan mempublikasikan dokumennya. Angka-angkanya mirip tapi tidak selalu sama. Beberapa waktu yang lalu ada World Economic Outlook dari IMF ya. Kalau ini Macro Poverty Outlook dari Bank Dunia. Memang begitu, Bank Dunia lebih fokus pada soal kemiskinan, kesejahteraan, SDGs. Nah, sementara si IMF itu sebenarnya lebih fokus pada fiskal, pada kadang juga ada outlook moneternya atau transaksi internasionalnya. Nah, saya baca lebih lanjut. Nah,
Bank Dunia memproyeksikan pengeluaran bakal digunakan untuk mengakomodasi. Jadi tadi utang tadi naik karena memang pemerintah berutang, kira-kira begitu tafsirannya ini, mengakomodasi program-program yang prioritas baru yang bakal meningkatkan defisit fiskal menjadi 2,7% dari PDB. Jadi ini si Bank Dunia meramalkan defisit akan lebih lebar dari rencana semula karena sebabnya ada program-program baru yang membutuhkan belanja pengeluaran gitu. Nah, ditulis bahkan secara jelas pengeluaran akan beralih ke program sosial termasuk makanan bergizi gratis yang baru. Utang akan stabil di sekitar 41% dari PDB. Nah, tadi ya beberapa tahun ke depan dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi. Nah, ini menarik informasi yang diberikan Bloomberg. Nanti kita beberapa waktu ke depan saya akan melakukan assessment berdasarkan data-data di Bank Dunia tersebut yang nanti kita sandingkan dengan IMF. Tapi ini kita baca berita dulu. Jadi dilaporkan oleh Bloomberg ini dari laporan Bank Dunia tadi, utangnya stabil, tapi stabil setelah naik dulu ya, berarti tinggi ini. Naik dulu baru stabil. Jadi di kisaran 41% dari PDB. Jangan salah kalau disebut rasionya stabil di 41% tadi sampai 2029, pelan-pelan naik, jadi lalu stabil 41 itu, utangnya tetap naik karena PDB-nya kan tumbuh. PDB itu jika pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, itu umumnya PDB-nya kurang lebih tumbuhnya 8%, ya kurang lebih begitu. Jadi kita bisa mengasumsikan terjadi pertumbuhan PDB. Kalau tumbuhan PDB-nya meningkat, sementara rasio utangnya terhadap PDB tetap, itu berarti utangnya bertambah. Ya sama-sama 41%, tapi karena PDB sebagai bilangan penyebutnya bertambah, berarti nominal utang sebenarnya bertambah. Nah dikutip pagi dalam laporan tersebut, nah pembayaran bunga menjadi 19% dari total pendapatan. Jadi bayar bunga saja menurut proyeksi laporan ini untuk pemerintah Indonesia ke depan 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan berturut-turut itu mencapai 19% ya dari total pendapatan, tidak termasuk cicilan loh. Kanal ini pernah membuat assessment mengingatkan bahwa rekomendasi dari IMF dengan juga rekomendasi dari IDS itu internasional DEPS, bukan DEP ya, tapi internasional DEPS IDS lah. Itu ada 2 lembaga itu merekomendasikan, terutama IMF itu sebenarnya kalau bunga itu ya 7-10%. Nah ini 19%, jadi di atas rekomendasi. Tentu yang namanya rekomendasi itu bukan soal melanggar atau tidak melanggar, itu cuma best practices, tetapi harus jadi sinyal buat kita ya bahwa ini ada persoalan. Nah ditambahi lagi sekedar catatan, ini laporan pemerintah ini berarti dari Bloomberg-nya, tadi yang di atas tadi dia kutip dari Bank Dunia-nya, ini dari Bloomberg, dari jurnalis Bloomberg. Sekedar catatan, pemerintah menargetkan pembiayaan utang sebesar 775,86 triliun. Nah kalau kita bulatkan ya 776 triliun ya, sampai akhir tahun nanti. Angka ini meningkat 19,72%, ya 20% dari tahun 2024 yang 648 triliun. Jadi memang sejak awal APBN-nya didesain untuk berutang lebih banyak dan itu sudah ditetapkan, belum dirubah. Nah, dijelaskan di sini hal itu termasuk dalam peraturan Presiden nomor 21 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini Perpres ini sebetulnya penjabaran lebih lanjut dari undang-undang saja, nggak boleh berubah. APBN ditetapkan dengan undang-undang pada akhir tahun 2024, bulan, kalau keputusan rapatnya hanya bulan akhir September, tapi kalau saya tidak salah diundang-undangkannya November. Nah lalu beberapa bulan kemudian, 1 bulan kemudian, itu ada perpres untuk merinci lagi APBN. Itu bukan merubah ya, merinci. Nah itu salah satu rinciannya ya ini, rincian di APBN sudah ada, ditegaskan lagi. Itu memang direncanakan berutang 775,86 triliun. Nah disebutkan oleh Bloomberg mengutip tadi, dia mengutipnya perpres, tapi sebenarnya di APBN juga begitu angkanya. Target pembiayaan utang terdiri dari 2. Pertama, penerbitan SBN.
642,56 triliun. Maksudnya ini neto ya. Jadi terbitnya mungkin sekitar 1.300-an karena ada yang jatuh tempo dibayari dengan SBN baru. Nah, terbit baru 1.300, ini kira-kira ya 1.300 yang harus dilunasi sekitar 650, berarti netonya 650 ya untuk SPN tahun 2025 sepanjang setahun ini. Nah, kita baca lagi, kedua berasal dari pinjaman neto 133,3 triliun. Jadi selain dari surat, ada tarikan utang yang berdasarkan proyek ya, langsung kepada para pihak. Nah, jadi ada pinjaman dalam negeri itu kecil 5,17 triliun, yang luar negeri 128,12 triliun. Ini menandai era baru selama beberapa tahun terakhir. Sempat Indonesia ini selama era Jokowi yang 1 dan juga era SBY 2 itu utang luar negeri itu antara yang dilunasi dengan penarikan baru lebih banyak yang dilunasi sehingga sedikit-sedikit berkurang. Tetapi di periode kedua pemerintahan Jokowi terutama di 2022 kalau saya tidak salah itu sudah mulai tetap nariknya lebih banyak dari membayarnya sehingga utang luar negeri pun bertambah banyak, utang luar negeri pemerintah maksudnya yang berupa pinjaman. Nah, ini malah tahun 2025 ini agak melompat ini, melonjak ini netonya. Nah, saya baca lebih lanjut ada subjudul batas aman. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menjaga rasio utang pemerintah terhadap PDB di bawah level 40%. Pernyataan itu dibuat untuk menanggapi laporan lembaga pemeringkat Fitch Ratings yang memproyeksikan rasio utang pemerintah terhadap PDB akan mencapai 40,4% pada 2025. Jadi Fitch Rating yang waktu itu ya bulan Maret atau akhir Februari itu memproyeksikan 40,4, nih bulan April Bank Dunia tadi memproyeksikan 40,1 ya tadi ya. Jadi tidak ya sedikit lebih rendah daripada Fitch Rating. Nah, pada waktu sebulan yang lalu ditanggapi, sebulan setengah yang lalu ditanggapi oleh Airlangga, pemerintah komitmen di bawah 40%, nggak sampai 40,4 kira-kira begitulah pada 12 Maret 2025. Selain itu, pemerintah sebenarnya membatasi defisit anggaran maksimal 3% dari PDB. Sementara jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB. Tapi tadi sudah dilihat data tadi, bahwa Bank Dunia menduga nanti defisitnya mencapai sekitar 2,7%. Itu lebih tinggi sedikit dari proyeksi APBN. Akibatnya utangnya juga lebih banyak. Nah, dan kita belum mendengar ini respon Menteri. Ternyata tidak hanya Fitch Ratings, tapi juga Bank Dunia juga meramal kita rasio utangnya di atas 40%. Bahkan ternyata IMF saya sudah cek itu juga lebih. Tapi nanti kita mau lihat respon dari pemerintah. Sebenarnya ini kan Menko Perekonomian ataupun Menteri Keuangan. Apakah benar-benar kita akan mencoba menjaga di bawah 40%? Ataukah proyeksi-proyeksi berbagai lembaga ini bahwa kita akan memiliki posisi utang yang jika dibandingkan PDB melebihi 40%? Kita tunggu beberapa bulan ini. Kalau responnya kita tunggu hari-hari ke depan ini, tetapi kita lihat juga apakah pemerintah akan mencoba memanage ini agar di bawah 40% atau membiarkannya sesuai dengan keadaan.